Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah judul yang berjudul Sistem Persediaan Stok Obat di Apotek. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri dengan MPN 112101112 Risna Aisyah sebagai moderator. Kemudian ada Taufik Musyabadi dengan NPM 112101118. Kemudian ada Rizky Mubarok dengan NPM 112101172. Kemudian ada Atem Jailani dengan NPM 112101116. Kemudian ada Hilman Abdul Sani dengan NPM 112101111. Kemudian Nuruddin Muhammad Ramdan dengan IPM 112101110. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian persediaan atau inventory atau stok. Menurut Handoko adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasi terhadap pemenuhan permintaan. Definisi obat menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2014, yaitu obat termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem psikologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Nah, untuk penelitian apotek sendiri menurut Hartini dan Sulasmo tahun 2007 adalah sarana pelayanan kesehatan untuk membantu meningkatkan kesehatan bagi masyarakat. Apotek juga sebagai tempat praktik tenaga profesional apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Selanjutnya akan diteruskan lagi oleh teman saya. Berikut adalah use case diagram yang menunjukkan interaksi antara aktor dan juga fungsionalitas dalam sistem ini. Terdapat beberapa aktor utama yang terdiri dari pegawai, kemudian admin, pegawai gudang, kemudian supplier dan juga pimpinan. Di mana pada pegawai diwajibkan untuk login untuk mengelola data obat, mengelola stok obat, mengelola penjualan obat. Kemudian untuk pegawai gudang sama harus login terlebih dahulu. Kemudian untuk mengelola data obat, mengelola stok obat, dan mengelola pemesanan obat. Kemudian pada admin akan mengelola data user. Kemudian supplier akan mengelola data obat, stok data obat pada gudang, kemudian info pesanan. Dan pimpinan akan menerima kelola laporan. Kemudian pada login, user melakukan login ke sistem. Dalam hal ini login bisa dilakukan oleh semua aktor. Kelola data user, admin sebagai operator sistem melakukan input data diri para pegawai apotek, pegawai gudang dan supplier, update data dan delete data. Kemudian yang ketiga ada kelola data diri, di mana user pengguna sistem menginputkan data diri. Kemudian pada nomor 4 ada kelola data obat, pegawai apotek. Pegawai apotek sebagai operator melakukan input data obat dan transaksi. Kemudian nomor 5 ada kelola stok obat pada gudang. Pegawai gudang melakukan pengecekan stok obat, input data stok obat masuk. Kemudian pada nomor 6 ada kelola laporan, di mana pimpinan melakukan kelola laporan, di mana laporan bisa dihapus dan dilihat. Kemudian info pesanan, supplier melihat info pesanan obat dari RSJ. Kemudian ada logout
semua user bisa keluar dari sistem. Sekian dari saya, kemudian dilanjutkan oleh selanjutnya ada yaitu activity diagram. Activity diagram merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan urutan kegiatan di dalam sistem. Berikut merupakan gambaran dari activity diagram pada sistem inventory rumah sakit jiwa Tampan Pekanbaru. Yang pertama, activity diagram login. Diagram activity login ini menjelaskan bagaimana user masuk ke sistem dengan memasukkan username, password, dan password yang benar. Lalu apabila username dan password salah, maka user akan kembali ke menu login. Jika benar, langsung menuju ke menu home. Selanjutnya yaitu activity diagram kelola data user. Diagram activity kelola data user ini menjelaskan user login ke sistem dengan memasukkan username dan password yang benar. Setelah masuk ke halaman home, user dapat memilih menu data user, mengisi data user, pengguna, lalu sistem menyimpannya. Selanjutnya yaitu activity diagram data diri. User login ke sistem dengan memasukkan username dan password yang benar. Setelah itu masuk ke menu home, user dapat memilih menu data diri, mengisi data user pengguna sistem, lalu menyimpannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu activity diagram data obat. Yaitu pegawai apotek login ke sistem, yaitu memasukkan username dan password. Lalu selanjutnya masuk ke menu home, memilih menu data obat, penjualan dan stok obat. Lalu pegawai dapat juga mengisi form data obat dan bisa disimpan dan bisa melihat informasi data obat. Lalu selesai. Selanjutnya yaitu activity diagram data stok obat. Hampir sama dengan yang barusan, yaitu pegawai apotek mulai login, memasukkan username dan password. Jika salah, kembali lagi ke login. Nah, makanya harus memasukkan username dan password itu yang benar. Terus lanjut ke sistem menu home. Di sini juga dapat memilih data obat, stok obat, dan pemesanan. Lalu bisa mengisi form data obat dan tambah data, lalu simpan. Bisa melihat informasi data stok obat, lalu selesai. Lalu selanjutnya yaitu activity diagram kelola laporan, yaitu pegawai apotek login juga, memasukkan username dan password, masuk ke sistem menu home, bisa pilih menu data obat, stok obat, dan pemesanan. Lalu bisa mengisi form data obat, tambah data, dan simpan. Bisa melihat informasi data stok obat, lalu selesai. Lalu lanjut activity diagram info pemesanan, yaitu di sini ada supplier, yaitu memulai login, memasukkan username dan password dengan benar, terus masuk ke menu sistem, ke menu halaman home, terus pilih menu data obat, stok obat di gudang, dan pemesanan. Yaitu bisa tambah data, terus konfirmasi pesanan, dan dicetak daftar pesanannya, lalu selesai. Baik, terima kasih. Dilanjut ke teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu sekuensi diagram. Sekuensi diagram adalah mendokumentasikan komunikasi atau interaksi antar kelas-kelas. Diagram ini menunjukkan sejumlah objek dan pesan yang diletakkan di antara objek-objek dalam use case. Perlu diingat bahwa di dalam diagram ini kelas-kelas dan aktor-aktor diletakkan di bagian atas diagram dan urutan dari kiri ke kanan, dan garis
living line yang diletakkan secara vertikal terhadap obat pada rumah sakit. Sekuensi diagram dapat dilihat pada halaman selanjutnya. Sekuensi diagram ada 4, yaitu 1. Sekuensi diagram login. User pengguna melihat informasi di menu home. Setelah itu mengisi form login, lalu diproses. Setelah itu sistem memvalidasi dan menampilkan data dan informasi. Yang selanjutnya yaitu sekuensi diagram kelola data user. Admin mengklik menu start. Admin mengklik menu, pilih menambahkan data user. Halaman data user menampilkan form input data. Admin mengisi form data user, lalu selanjutnya simpan di validasi, dan sistem akan menampilkan informasi data tersimpan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, baik, di sini saya akan meneruskan materi dari Amar. Jadi materi selanjutnya yaitu sekuensi diagram kelola data diri. Di sini admin dan user mengklik menu pilihan, menu mendapatkan data diri. Halaman data diri menampilkan form input data diri, mengisi form data diri, lalu simpan, selanjutnya divalidasi, dan sistem akan menampilkan informasi data tersimpan. Yang selanjutnya sekuensi diagram kelola data stok obat pegawai apotek. Stok obat. Jadi di sini pegawai apotek melihat info, memilih menu pilihan menambahkan data obat. Halaman data obat menampilkan form input data obat, mengisi form data obat, lalu simpan, selanjutnya divalidasi, dan sistem akan menampilkan informasi data tersimpan. Untuk selanjutnya yaitu sekuensi diagram kelola laporan. Di sini dapat dilihat dari diagram ini bahwa pemimpin melihat informasi pada beranda, memilih pilihan laporan. Selanjutnya ke halaman laporan, pemimpin dapat mencetak laporan dan melihatnya. Kemudian ada sekuensi diagram info pesanan obat. Berdasarkan diagram ini, supaya dapat melihat info di beranda, memilih menu, pilih menambahkan data stok obat pemesanan. Halaman data stok obat menampilkan form input pemesanan. Selanjutnya mengisi form pemesanan, lalu simpan. Selanjutnya konfirmasi pesanan, maka sistem akan menampilkan informasi data obat. Untuk kelas diagramnya dapat dilihat pada kelas diagram ini merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan dengan antar satu data dengan data yang lain. Data yang ada akan diterapkan di dalam sistem yang akan dibangun dalam bentuk tabel. Sekian presentasi dari kelompok kami.